itu seperti aku bakal mulai baca dari awal sampai akhir. Kalaupun ada yang perlu aku perbaikin, aku sarankan aku bakal sampaikan ke Kak Fadil secara langsung kayak gitu. Oke, nah yang pertama Kak, ini judulnya pertama ini perlu diganti dengan tema terbaru. Jangan sampai dilupa ya Kak, sampai ketinggalan itu bisa jadi sesuatu yang fatal gitu takutnya. Oke, yaitu dampak teknologi terhadap karakter gitu ya pada era digital. Oke, oke, nama ini udah tepat ya, karena agar pemberi em, reviewer itu tidak hanya mengingat kisahnya kita, tapi juga nama kita saat mereka mempertimbangkan siapa yang harus diloloskan. Jadi itu suatu strategi yang tepat gitu ya. Nah, di sini baiknya Kak Jufri atau Kak Fadil sampaikan di sini terkait hooknya ini dikaitkan dengan teknologi dan bidang studinya kalau bisa tidak langsung memperkenalkan diri. Karena apa? Karena hook itu bagian sinopsis yang menentukan gitu pembaca untuk membeli buku tersebut atau tidak istilahnya seperti itu. Jadi kalau bisa dibikin hooknya berkaitan dengan teknologi atau enggak dari sisi karakter kayak gitu. Bisa pakai personal stories kalau misalnya ada hal yang menarik atau langsung masuk ke isu itu. Nah, kalau misalnya dengan sebuah kutipan nih ya, Kak, contohnya itu seperti ini. Kalau Kakak buka dengan sebuah kutipan, kayak ada kutipan berkaitan dengan teknologi terlebih dahulu ataupun karakter, baru Kak Fadil sampaikan kayak karakter masyarakat yang terbentuk oleh pola konsumsi teknologi yang tidak terarah turut mempengaruhi munculnya berbagai masalah dalam pendidikan biologi, misalnya seperti itu. Seperti rendahnya minat, lemahnya keterampilan observasi, dan berkurangnya kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati. Nah, tapi sebenarnya ada hal yang bertabrakan sebenarnya dengan fokus Kak Fadil, yaitu ingin menuntaskan permasalahan gizi di Indonesia gitu ya. Sementara backgroundnya Kak Fadil itu adalah pendidikan biologi. Agak kurang membahas pendidikannya di situ, Kak. Bagaimana perannya sebagai seorang calon pendidik ke depannya itu kurang tergambar di dalam esainya. Dan itu takutnya menunjukkan sisinya Kak Fadil yang nggak visioner. Jadi kayak tidak menampakkan bagaimana rencana karir ke depannya, kayak gitu. Itu perlu dipertegas di dalam esai nanti. Kemudian terkait dalam hal menjelaskan sebuah permasalahan. Jadi kalau bisa nanti permasalahannya misalnya gizi sebagai konteks pembelajaran di sekolah itu bisa kayak gitu. Atau Kak Fadil sendiri punya rencana untuk jadi seorang guru atau dosen ke depannya atau bagaimana Kak? Nggak berkutat di bidang pendidikan atau bagaimana? Iya, kalau untuk sekarang rencana ke depan itu ya kan sebagai calon pendidik dan saya kepikirannya nanti jadi dosen keadaan. Makanya di S2 nanti itu saya ambil bisa karena saya mau jadi praktisi kependidikan di bidang tersebut Kak. Rencana saya seperti itu. Oke, nah boleh nanti rencananya ini karya yang mau dibikin yaitu di sini ya, yang ntar aku cari catatan. Yang ini ya, menjadi praktisi dan mampu merancang program edukasi gizi. Nah, di sini baiknya kalau gitu karena bercita-cita jadi dosen, gimana kalau Kak Fadil petakan gitu tugas menjadi seorang dosen, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Ada tiga tuh kan, pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, pengabdian misalnya akan aktif mengedukasi masyarakat gitu ya melalui digital, proses memanfaatkan digital, teknologi digital kayak gitu untuk mengedukasi masyarakat, misalnya melalui media sosial kayak gitu. Di samping itu akan membuat sebuah modul-modul pembelajaran berkaitan dengan gizi. Kayak gitu itu bisa banget Kak, edukasi tentang pentingnya gizi langsung kepada mahasiswa, calon mahasiswanya nanti. Adapun penelitian fokus meneliti di bidang gizi, itu boleh banget kayak gitu. Jadi kayak dipetakan gitu loh Kak, rencana ke depannya. Seperti itu. Agar lebih terlihat bahwa Kak Fadil ini seorang yang lebih visioner kayak gitu. Petakan, ini kita agak putar-putar ya, dalam artian dari awal langsung tiba-tiba ke akhir, tapi it's okay. Karena ini penting sekali rencana kontribusi juga. Bahkan tugas ini nama perguruan tinggi.
di bidang studi, di bidang pendidikan bakal lakuin apa, bidang pengabdian dan penelitian bakal lakuin apa juga gitu ya. Jadi kalau bisa disampaikan lebih jelas di situ, dipetakan rencananya. Tapi ingat dibuat lebih digital gitu, dibikin lebih digital dengan pemberdayaan dengan pemberdayaan teknologi. Misalnya di dalam pengajaran membuat sebuah modul digital kayak gitu, itu bisa Kak kayak gitu. Em, Mungkin udah ada juga rancangan dari Kak Fadil sendiri kali ya terkait rencana ke depannya bagaimana. Gimana Kak? Ada yang mau disampaikan terkait rencana ke depannya bagaimana? Untuk rencana kontribusinya, siapa tahu sudah kepikiran nih karena ada tema terbaru, jadi udah mulai kepikiran ke depannya bakal ngerancang apa gitu untuk Indonesia. Kalau untuk ya kan tadi udah saya sampaikan ya, rencana jangka panjangnya itu, dan kalau untuk dikaitkan sama tema yang sekarang yang berhubung teknologi, kan gini, skripsi saya kemarin itu kan dia kan Mm-mm, pengembangan website, tapi di situ dia temanya bukan gizi tapi kesehatan reproduksi, karena kebetulan pembimbing saya kan ini di situ pendatangnya, tapi dari situ bisa mungkin kayaknya nanti saya integrasikan sama kayak bidang keilmuan saya nanti kan, jadi mm-mm. seperti semacam pengembangan website atau media pembelajaran seperti itu Kak. Betul, karena kan salah satu skripsinya juga ngangkat tema tentang pengembangan. Nah, boleh diceritakan nanti skripsinya, tapi dititik beratkan pada peningkatan skill Kak Fadil dalam membuat sebuah media pembelajaran, pengembangan media gitu. Jadi, boleh disampaikan nanti di sini, disinggung. Karena banyak banget juga anak S2 yang menyinggung terkait tugas akhirnya kemarin gitu, di esainya gitu untuk memperlihatkan bagaimana kontribusi nyatanya yang pernah dia berikan untuk masyarakat Indonesia kayak gitu. Terkait pengalaman kita balik lagi ya. Jadi hooknya kalau bisa kaitkan dengan teknologi ataupun karakter masyarakat gitu, bisa pakai kutipan, isu, personal stories, dan kalau bisa relevan dengan bidangnya Kak Fadil, yaitu angkat pendidikannya, angkat biologinya. Yaitu di mana yaitu fokus pada bagaimana karakter mahasiswa saat ini yang lebih konsumtif pada konten-konten hiburan ketimbang apa gitu, ketimbang fokus mempelajari biologi kayak gitu atau kayak budaya instan yang membuat mereka jadi malas mencari tahu, berpikir kritis kayak gitu. Itu boleh banget diangkat sebagai sebuah isu gitu Kak. Em, Kayak konsumtif konten-konten yang sehingga membuat mereka apa ya, angkat saja permasalahan kalau gitu nggak perlu yang di bidang pendidikannya banget, tapi lebih ke mahasiswa atau remaja pada era digital sekarang itu lebih fokus pada apa ya, konsumsi konten-konten yang FOMO gitu, mereka FOMO gitu terhadap konten-konten viral sehingga mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa dibilang tidak seimbang gizinya, nutrisinya. Nah, itu menyebabkan terjadinya permasalahan gizi di Indonesia. Kayak gitu. Jadi jangan bahas dulu bahwa masalah gizi di Indonesia ini tinggi gitu, tapi berawal dari penjelasan karakter masyarakatnya gitu. Gitu, Kak. Remaja aja angkat bagaimana karakter remaja saat ini. Kayak gitu. Hmm, ini ada isu di bawah Kak diangkat tidak ada ya? Di atas aja ya. Nanti di atas kalau bisa di atas aja bawa angkat isu sebuah permasalahan langsung kayak gitu. Kalau rekomendasiku masalahnya baiknya di awal kayak gitu Kak. Kemudian nanti setelah itu pakai pengantar bahwa berdasarkan permasalahan tersebut maka saya buat dulu di kalimat terakhirnya kayak gitu. Misalnya hooknya masalah. Misal hooknya berbentuk isu. Nah, nanti di kalimat terakhir
para bahas HUK ya, itu kakak sampaikan terkait ini. Oleh karena itu, saya langsung memperkenalkan diri aja, yaitu saya Muhammad Fadil, Fadil Jufri, mahasiswa apa, yaitu pendidikan S2, mahasiswa S2 pendidikan biologi, Universitas Negeri Makassar, bertekad gitu. Bertekad apa? Yaitu bertekad untuk membangun negeri kayak gitu. Misalnya di bidang yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat kayak gitu. Baru deh nanti di bagian paragraf berikutnya memperkenalkan perjalanan Kak Fadil itu apa aja kayak gitu. Itu bisa Kak seperti itu. Nah, dalam memperkenalkan uh, perjalanannya apa aja di masa lalu, itu baiknya mengaitkan dengan peran teknologi itu seperti apa. Kayak contohnya seperti ini. Sebenarnya cukup terlalu lama penjelasan untuk anak S2 menjelaskan tentang pengalaman dari SD. Kalau bisa dari SMA paling tidak itu sudah lebih dari cukup Kak gitu. Paling maksimal sekali minimal sekali mengangkat pengalaman di masa SMA kayak gitu untuk S2 karena baiknya di S2 itu lebih banyak bahas pengalamannya di S1 gitu. Karena apa ya? em, Tentu akan lebih mahal pengalaman di masa S1 sih daripada pengalaman di masa sekolah gitu. Dan kalau mengungkapkan pengalamannya nanti kalau bisa pakai kalimat-kalimat seperti ini, Kak. Perjalanan dalam membangun karakter dan kompetensi melalui pemberdayaan teknologi dimulai sejak apa gitu. Sejak apa kakak mulai aktif menjadi pengguna teknologi internet kayak gitu. Itu sampaikan kayak gitu. Lalu kayak apa kira-kira pengalaman yang sangat membantu Kak Fadil untuk eh, survive dalam pengalaman tersebut dengan memberdayakan teknologi kayak gitu. Jadi kayak misalnya ikut lomba nih, lomba esai ini kan ada banyak lomba yang Kak Fadil list. Nanti kalau di esainya tuh nggak perlu di list seperti ini ya Kak. Kalau bisa dibuat cerita gitu, storytelling gitu. Nah, misalnya dalam lomba ONMIPA banyak lomba em, olimpiade yang kakak ikuti gitu ya di bidang biologi khususnya. Itu sampaikan bahwa dalam proses mempersiapkan lomba tersebut kakak banyak menggunakan teknologi nih, misalnya YouTube, alat bantu platform belajar lainnya kayak gitu untuk memperdalam pengetahuannya sehingga akhirnya bisa mendapatkan juara seperti ini kayak gitu itu itu akan lebih baik sesuai dengan tema sih, menyesuaikan dengan tema lagi-lagi. Oke, pengalaman itu membantu saya meningkatkan prestasi akademik. Oke, upaya tersebut berbuahkan hasil di mana saya mampu. Ini sedikit saran aja ya, tapi boleh banget untuk dihapus. Ini hanya sedikit penggambaran bagaimana menyelipkan teknologi di dalam pengalaman yang kita alami gitu. Kemudian pengalaman kakak di bagian OSIS itu bisa, tapi titik beratkan pada karakter. Tidak hanya bercerita, tapi menceritakan juga dari sisi bagaimana perkembangan karakter dari organisasi-organisasi yang pernah Kak Fadil ikuti. Kayak gitu. Apa kiranya karakter yang bertumbuh dari pengalaman tersebut itu yang Kak Fadil sampaikan. Kalau misalnya tidak ada kaitannya dengan teknologi, yang penting dari karakter ada di situ. Karena kembali lagi ke temanya adalah dampak teknologi terhadap karakter, baik itu karakter individu maupun karakter masyarakat di uh, era digital, kayak gitu. Kemudian tantangan lebih besar saya temui saat melanjutkan ke madrasah aliyah negeri. Oke, proses pembelajaran berubah drastis, namun saya tidak menyerah, saya justru melihat pandangan sebagai pandemi sebagai berkembang. Saya mulai mengikuti ini. Ini udah bagus kompetisi daring. Ini boleh diceritakan nanti ya Kak, madrasah alumni. Tapi nanti disampaikan kayak apa
pembelajaran yang didapat dari pengalaman ini. Kayak gitu. 1 kalimat cukup. Kemudian lebih ke karakter ya Kak. Nanti. Kemudian selepas lulus MAN, saya sempat merasakan pahitnya kegagalan yang tidak saya terima. Hmm, Sejujurnya kayaknya aku belum menemukan alasan dibalik. Nah, alasan dibalik milih ini sih, milih pendidikan biologi atau udah ada Kakak? Dijelaskan? Kalau misalnya tidak ada, boleh disampaikan dari segi ininya Kak, dari segi permasalahan di awal sebagai sebuah hukum, yang juga sebagai pemantik Kak Fadil untuk ngambil ini biologi, pendidikan biologi gitu. Hmm. Oke, oke. Itu tadi, kemudian dari situlah saya mulai menaruh perhatian pada isu. Saya menyadari bahwa ilmu biologi itu sangat luas dan dari situ saya mulai menaruh perhatian pada isu-isu. Oke. Penting juga disampaikan kapan awal mula tertariknya Kak Fadil terhadap pendidikan biologi. Itu kayaknya sesuatu yang penting untuk terjawab di dalam esai gitu. Kayak bisa ditaruh di bagian perkenalan nanti. Kayak sejak kecil saya sudah sangat menaruh perhatian pada bidang sains, di mana saya ada pengalaman yang memantik saya gitu. Pengalaman itu apa kayak gitu? Itu boleh diceritakan Kak. Kemudian terkait ini gizi ya, saya menemukan fakta bahwa kekayaan sumber daya metabolik. Disinilah hati saya tergerak. Saya ingin menggabungkan fondasi ilmu bidang biologi dengan pendekatan benar untuk memberikan kontribusi nyata dalam kesehatan masyarakat. Hmm, Begini Kak, mending ceritakan dulu semua pengalaman-pengalamannya Kak Fadil gitu ya, mulai dari SMA sampai dengan kuliah gitu. Lalu kemudian baru deh menjelaskan planningnya, rencana kontribusinya. Jadi gini, alurnya itu masalah dulu di awal sebagai sebuah hook gitu ya. Aku tulis ini ya. Rencana alur gitu, mulai dari masalah atau isu. Baru kemudian bahas terkait ini Kak, perkenalan, deskripsi diri lah, deskripsi diri, apa aja pengalamannya gitu, pengalamannya kaitannya dengan teknologi, ini isu berkaitan berkenaan dengan karakter masyarakat akibat penggunaan tidak bijak, misal menimbulkan masalah gizi Indonesia. Tuh. Kemudian mendeskripsikan diri, kayak apa aja pengalamannya Kak Fadil, kemudian kaitannya dengan teknologi dan terbentuk bagaimana karakter terbentuk. Nah, nanti dari sini baru dia masuk ke planning gitu. Nah, habis planning closing deh. Nah, tapi planningnya ini apa ya? Mengaitkan tugas Tridharma perguruan tinggi itu ya, Kak. Mengaitkan tugas Tridharma
Perguruan tinggi. Masing-masing bidangnya itu akan ngelakuin apa aja. Dan kalau bisa itu semua berkaitan dengan teknologi. Kayak misalnya dalam pendidikan membuat modul digital untuk mahasiswa kayak gitu, berkenaan dengan mengangkat konteks gizi gitu. Dengan konteks pembahasannya gizi kayak gitu itu bisa kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari aku tentang seluruh isi esainya. Selebihnya nanti kayak ini saya yakin basis unggulan adalah jalan ini boleh diangkat tapi taruh di akhir aja sebagai sebuah Yang penting di bagian closing itu dimulai dengan sebuah komitmen untuk berkontribusi dulu, baru kemudian terakhir peranan beasiswa unggulan dalam membantu Kak Fadil gitu untuk mewujudkan rencana kontribusinya. Karena lebih baik dilihat sebagai um, seorang yang ingin berkontribusi ketimbang orang yang butuh beasiswa gitu sih. Itu aja sih dari aku, Kak. Ada yang mau coba ditanyakan, Kak? Oh iya Kak, ini mau ku klarifikasi aja sebelumnya. Jadi pendidikan biologi itu sebenarnya S1 saya kemarin dan S2 saya rencana ilmu gizi begitu Kak. Oh iya ya. Ilmu gizi ya, Kak. Iya Kak. Oke, berarti bisa bahas gizi dong nanti. Tapi nanti kita tetap bahas mulai dari karakter masyarakat yang konsumtif terhadap em, makanan-makanan yang junk food karena viral gitu, sehingga terjadi permasalahan gizi kayak gitu. Baru angkat masalah gizi. Kalau gitu nggak perlu angkat dari segi permasalahan pendidikan biologi kalau gitu. Tapi di dalam esai karena jurusannya rada berbeda, itu sampaikan kenapa Kak Fadil ngambil gizi gitu, nggak terusin lanjut pendidikan biologi. Itu yang penting untuk dicari tahu gitu. Kenapa bisa dari sisi mata kuliah, misalnya di dalam pendidikan biologi ada mata kuliah yang membahas tentang gizi. Itu yang bikin Kak Fadil semakin tertarik gitu, sehingga ingin mendalami ilmu gizi melalui pendidikan lanjut yaitu S2. Itu bisa, Kak. Oke, masih ada, Kak? Ya sudah cukup dulu kayaknya Kak. Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama Kak Fadil. Terakhir mungkin bisa kita akhiri dengan dokumentasi kali ya. Oke, kita hitung dalam hitungan ke satu, dua, tiga. Oke, thank you so much, Kak. Semangat Banyak untuk Kak. revisinya ya. Semoga lolos beasiswa unggulan tahun ini. Semangat, Kak. Ya, banyak Kak. Oke, nanti aku